ini adalah kepada pemerintah, jangan menuruti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Anda akan rugi. Hidup Anda berbatas. Hidup Anda berbatas. Kita tidak rela. La ilaha illallah. Di alam barzah mendapatkan seksa dan di padang mahsyar tersesa, di akhir tersesa. Tapi surga kan untuk semuanya. Surga untuk ulama, surga juga untuk presiden kalau mau. Inilah, maka kalau seandainya kesadaran semacam ini hadir, nggak akan ada ontran-ontran semacam ini. Semuanya aman, tentram. Semuanya aman, tentram. Bisa orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah. Apalagi sekelas presiden, sekelas pemimpin, itu sangat mudah. Orang ini niatnya hanya kepentingan urusan ini, baca. Artinya tinggal kalau memang tujuannya nggak benar, merusak negeri ini, merusak bangsa ini, amanah di hadapan Allah. Ya jangan diperkenankan orang semacam itu. Jujur, bukan karena hawa nafsu, bukan hanya mempertahankan kekuasaan. Biarpun kita pertahankan, akan berakhir ini kekuasaan kalau tidak kita pertahankan dengan cara yang benar. Hati yang kotor itu menfitnah habaib, menfitnah umat Nabi Muhammad, ngadu domba umat Nabi Muhammad saja nggak boleh, apalagi ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab. Innalillah. Sampai ada yang mengatakan, katanya, apa betul itu turun Nabi? Ayo dites DNA. Astagfirullah. Innalillah. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadzaf, menuduh orang melakukan zina. Dosa besar. Kalau sudah jelas itu nasab, sudah kita akui. Jangan mengatakan DNA-nya nih. Ada apa? Kalau kita bukan habaib, mestinya kita mencintai, bukan mengendengki dan ngiri. Nggak ada artinya. Ngiri tambah jauh. Kalau kita mencintai, kita bersambung. Beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah, bukan permintaannya. Maka kita yang mandang harus mandang dengan hormat. Jangan sampai Anda menodai Habib Rizik. Sepak terjang Anda harus benar-benar direstui Habib Rizik, diketahui dan sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati Habib Rizik. Kita tidak ingin ada sebagian orang melakukan suatu tindakan ternyata mencoreng Habib Rizik. Ini menjadi masalah. Jangan sampai tujuan Habib Rizik yang mulia, yang istimewa ini ternodai oleh kita-kita, apa orang-orang yang dengan perilaku yang terburu-buru, hanya mendahulukan hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini, maka di sini kita ingin bahwasanya perjuangan orang-orang seperti beliau ini, Habib Rizik ini, bisa mulus, sukses. Kemudian nanti juga presidennya juga akhirnya juga sukses, bangsa ini sukses, surga lah semuanya. Mana Anda percekcokan? Tinggal yang tersisa siapa? Orang yang sibuk ngadu domba, bermusuhan, caci maki dan sebagainya. Hidupnya begitu dia. Dia tidak mesra selamanya. Tagar bebaskan HRS menggema. Rezim ketakutan dengan keberadaan HRS. Mereka lakukan segala menahan HRS untuk 2024. Kriswamia sebut Rizik dizalimi rezim. Netizen berkata, mereka sadar HRS punya kekuatan luar biasa. Dikutip dari terkini.id. Pegiat media sosial Kriswamia mengatakan bahwa mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab atau HRS telah dizolimi oleh rezim saat ini. Kriswamia mengatakan hal itu sebab menilai bahwa telah terjadi diskriminasi hukum terhadap Rizik. Terjadi diskriminasi hukum terhadap Pak HRS menunjukkan bahwa rezim ini benar-benar menzalimi beliau, katanya melalui akun Twitter Putra Wadapi pada Rabu 11 Agustus 2021. Namun, lanjut Kriswamia, Rizik tetap tenang menghadapi semua hal itu karena beliau adalah panutan umat dan sosok ulama sejati. Kris menilai bahwa pendiri FPI itu adalah sosok ulama yang sangat mencintai NKRI. Oleh sebab itu, ia berdoa agar Rizik Syihab tetap sehat dan kuat dalam menghadapi semua kezaliman. Dipantau terkini.id,
Pernyataan Chris Wamya banyak diamini oleh para netizen di kolom komentar. Selain mengaminkan doa, ada pula netizen yang mengemukakan pendapat terkait mengapa rezim menzalimi Rizik Syihab. Netizen itu menilai Rizik dizalimi karena rezim tahu ia memiliki kekuatan besar untuk menurunkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Rezim terus berupaya menzalimi beliau karena rezim sadar bahwa HRS memiliki power yang luar biasa untuk menurunkan rezim, kata 13 Anggit Ardian. Bahkan, ada pula yang menilai bahwa suatu saat Rizik akan menjadi orang yang sangat berpengaruh dan memimpin negeri ini. Ini orang bukan ulama kaleng-kaleng. Beliau akan jadi orang berpengaruh di negeri ini, sangat berpengaruh, kata Peko Sastro. Amin, akan tiba masanya IBHRS yang jadi komando kejayaan NKRI untuk seluruh rakyat NKRI menuju kepada keridoannya, kata Nay Rozima. Kedepan HRS menjadi Presiden NKRI dengan Mardi Guwowi sebagai Menteri Koordinator Strategis Nasional. Ayo dukung dan pastikan terjadi Indonesia sebagai bangsa yang diikuti dunia, kata Hendro Sadua. Soal HRS batal bebas, Aziz Yanwar sebut jaksa ingin menghukum Habib Rizik 10 tahun. Pengacara Habib Rizik Syihab atau HRS, Aziz Yanwar, memaparkan alasan mengapa kliennya itu batal bebas pada 8 Agustus 2021 kemarin. Aziz Yanwar menyebut bahwa sebenarnya jaksa penuntut umum ingin HRS dihukum 10 tahun. Maka dari itu, mereka mengajukan banding pada 28 Juni 2021 sehingga masa tahanan Habib Rizik ditambah sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021. Hal tersebut dipaparkan Aziz Yanwar melalui kanal YouTube Refli Harun yang tayang pada Rabu 11 Agustus 2021. Jaksa yang banding, kita banding juga, ujar Aziz Yanwar dikutip Isu Bogor pada 11 Agustus 2021. Karena maunya HRS ditahan 10 tahun, sambung dia. Seperti diketahui, menurut press release tim advokasi Habib Rizik Syihab, HRS seharusnya bebas dari tahanan pada tanggal 8 Agustus 2021 kemarin. Namun, pihak kejaksaan menambah masa tahanan HRS hingga 25 Agustus 2021. Aziz Yanwar beserta tim pengacara pendiri FPI itu menduga bahwa ada pihak-pihak yang bermanuver menggunakan hukum di luar kelaziman yang menginginkan klien mereka tetap ditahan. Lantaran, pihak-pihak tersebut khawatir apabila HRS berasa di luar tahanan. Tim pengacara HRS juga menyayangkan hukum yang seharusnya menegakkan keadilan malah disalahgunakan oleh serampangan pihak untuk menodai keadilan itu sendiri. Kata kuasa hukum, Habib Rizik harus dibebaskan, enggak ada orang yang punya wewenang menahan. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, batal bebas dari penjara dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor. Menurut tim kuasa hukumnya, Habib Rizik yang divonis 8 bulan penjara seharusnya sudah bebas pada Senin 9 Agustus 2021. Terkait itu, pakar hukum pidana Profesor Muzakir menganalisa persoalan ini. Menurut dia, polemik ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mestinya majelis hakim saat itu menetapkan kejelasan status penahanan Habib Rizik bila sudah menjalani 8 bulan penjara. Dia menyampaikan demikian karena merujuk pasal 197 ayat 1 huruf K Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Ia bilang, putusan pengadilan negeri wajib mencantumkan status penahanan. Jadi, dalam diktum putusan diatur begini, pada huruf K, statusnya harus jelas. Apakah masih ditahan? 1. Atau masih harus ditahan atau dibebaskan. Jadi, kalau ditahan berarti dilanjutkan. Kalau tidak ditahan itu dibebaskan atau dilepaskan dari tahanan, kata Muzakir dalam kabar petang TV One yang dikutip pada Rabu 11 Agustus 2021. Menurut dia, dalam persoalan ini, pengadilan tinggi bisa saja mengeluarkan putusan menahan. Namun, terdakwa seharusnya dibebaskan terlebih dahulu. Sebab, putusan PN Jakarta Timur pada Mei 2021 yang akan jadi acuan lantaran lamanya sanksi kurungan penjara sudah dijalankan terpidana. Menurut saya boleh ada pengadilan tinggi, tetapi syaratnya adalah terdakwa harus dibebaskan dari tahap penahanan atau dibebaskan. Karena tidak ada yang punya legalitas lagi kecuali putusan pengadilan saat itu. Begitu jelas Muzakir.
Pun saat ditanya presenter TV One, Mudzakkir menyoroti ada kesalahan proses hukum sehingga Habib Rizik batal bebas. Ia menyinggung lagi karena saat putusan PN Jakarta Timur tak ada status penahanan yang jelas disebutkan majelis hakim. Menurut saya begitu ada yang salah. Kenapa status pada saat itu tidak disebutkan? Seharusnya tetap disebutkan. Kalau itu misalnya tetap ditahan, tetap dalam tahanan. Kalau putusannya menyatakan terbukti maka segera untuk ditahan. Kalimatnya mesti harus ada. Atau kalau putusannya bebas, ya harus dibebaskan tuturnya. Harus ada 3 itu. Tapi kalau tidak ada itu, berarti siapapun orang tidak memiliki wewenang menahan Habib Rizik. Kenapa? Karena begitu selesai putusan, dia tidak ada dalam diktum itu. Maka dia harus bebas, ujar Mudzakkir. Kemudian ia menyoroti kewenangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan melanjutkan penahanan Habib Rizik dalam 30 hari ke depan terkait perkara lain yakni suap RS Umi. Menurut dia, Habib Rizik dalam perkara kerumunan Petamburan mestinya sudah dibebaskan dengan mengacu putusan PN Jaktim. Karena prinsipnya enggak ada status ditentukan. Karena enggak ada ditentukan harusnya langsung dibebaskan. Kalau dia banding, dia juga enggak bisa ditahan lagi. Karena apa? Dia sudah diputus bebas, tutur Mudzakkir. Seperti diketahui, Habib Rizik sudah divonis dalam 3 kasus yang menjeratnya, yakni hasil suap di RS Umi, kerumunan di Petamburan, dan Megamendung. Untuk kasus suap di RS Umi, Habib Rizik menempuh langkah banding atas putusan PN Jaktim yang memvonisnya 4 tahun penjara. Sementara dalam perkara kerumunan, Petamburan, dan Megamendung, Habib Rizik sudah ditahan sejak Desember 2020. Pun, vonis dari PN Jaktim dalam kasus kerumunan Petamburan ke Habib Rizik yakni 8 bulan kurungan penjara. Sementara terkait kasus kerumunan Megamendung, Habib Rizik divonis hukuman denda sebesar 20 juta rupiah. Terkait vonis itu, Habib Rizik juga sudah mengajukan banding ke PT Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya menguatkan vonis PN Jaktim dalam kasus kerumunan Petamburan. Majelis hakim yang mengeluarkan penguatan putusan itu adalah Sugeng Hilyanto selaku ketua dan anggota Tony Pribadi dan Yahya Syam. Putusan PT Jakarta itu dibacakan pada Rabu 4 Agustus 2021. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, protes penahanan yang dilakukan PT Jakarta terhadap kliennya. Dia menegaskan sesuai vonis, Habib Rizik mestinya sudah bebas dari penahanan kasus kerumunan Petamburan. Aziz bilang sudah mengirimkan surat ke PT Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021. Namun, justru PT DKI Jakarta merespon dengan mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Habib Rizik terkait perkara nomor 225-pit.sus-2021 PN Jakarta Timur. Kami sangat menyayangkan hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam keadilan, kata Aziz dalam keterangannya Senin 9 Agustus 2021.